Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, nih sekarang saya masih berada di kediaman Dr. Rizky. Nah, video sebelumnya kan kita udah bahas tuh untuk tentang proses pembuatan kolam lah, suka dukanya seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba nanya-nanya rahasianya gimana sih caranya bisa juara keeping kontes. Nah, ini kan spesialisasinya Dr. Rizky ini ikan polos. Nah, kalau di sini main kohaku, siro nggak keluar. Nah, ini baru mau tanya nih, kenapa nggak coba KC untuk jenis yang lain ini dok nih? Jadi kalau pernah sih saya ikut KC siro Mas Aus. Dari size terkecil saya dapatnya paling besar, tapi kita kalahnya di situ kenapa? Yang suminya nggak keluar. Siroji putihnya bisa kita buat, tapi sumi hitamnya itu nggak. Kenapa? Kan di Surabaya ini kan kita pakainya air PDAM Mas Aus. Tahu sendiri kan kualitas air di kota besar itu gimana? Iya. Kecuali mungkin kita pakai, tapi sekarang saya udah pakai bor sumur Mas Aus. Tadi belum pernah ikut lagi yang KC. Belum coba lagi ya setelah itu ya dok. Karena menurut saya gini, kita mending ahli di salah satu bidang, tapi kita bisa sampai push maksimal daripada kita menguasai semua bidang tapi rata, kita nggak menonjol di situ. Jadi mending kita mengetahui satu hal tapi dalam daripada luas tapi cetek. Wah, keren juga nih quote-nya nih. Sip. Nah, terakhir kan abis ini juara KC yang Soramil ya di mana tuh? Oke Green. Nah, abis ini pialanya katanya pengen diantar nih sama Om Aji. Mas Aji. Ya. Dari Blitar datang langsung bawa trofi juara satunya ke sini guys. Nah, nih tanya-tanya tipsnya apa nih dok untuk keeping bisa biar bisa juara gitu. Kita mulai dari biasanya kan pemilihan bahan ikannya, metode pemberian pakan, dan juga pengolahan media. Kita langsung di pertama dulu dok, untuk pemilihan bahannya gimana tuh? Pemilihan bahannya kalau itu KC-nya kita pakai undian, kita nggak bisa milih Mas. Yes, benar. Karena kecuali kalau di bid ya, metodenya bid kita bisa milih yang bagus. Nah, kalau kebetulan dua KC yang saya menangkan itu, yang Soramel sama yang Karamel itu kita diundi Mas Aus. Oh, itu tetap diundi juga? Diundi, jadi tapi ada beberapa KC yang tapi nggak menang ya itu. Itu kita bid slot. Yes. Jadi waktu diundi ya udah doa aja rata-rata. Doa aja. Nanti saya kirimin video before afternya Mas. Yes. Jadi waktu dapat ikan ke rumah, istri saya bilang, "Itu ikan apa curut?" Karena udah hitam lonjong. Jadi kan masih di karantina di akuarium. Saya bilang itu semi curut. Nanti lihat aja kalau besar, pasti jadi ikan. Kalau itu bibit kita nggak bisa ini. Yang penting saya tahu breedernya siapa. Kalau sistemnya bit gimana tuh untuk bisa? Kalau itu tetap ya kita ngeliat di anatomi ya Mas. Anatomi. Selain daripada kalau breedernya kita lihat dulu breedernya siapa, pasti indukannya juga oke. Yes, betul sekali. Kalau itu anatomi kita lihat nih yang shouldernya lumayan lah paling nggak. Tapi kalau ikan karantina susah juga Mas. Ya, itu dapatnya jantan atau karantina dan ukuran kecil. Betul. Jadi ikan saya Karamel itu cuma dapat di size 9 cm. Itu kan kita melihatnya pakai mikroskop. Ya toh saya aja yang udah 20-an cm kita masih meraba masih galau nih. Masa depannya gimana? Gimana bisa jambong nggak, bisa ini nggak? Apa kabar 9 cm? Waduh. Itu waktu datang saya bingung ini mau dikasih makan apa. Ya. Kan alhamdulillah itu dapat juara 2 maksudnya. Iya, alhamdulillah. Juara 2 luar biasa itu, Dok. Jadi apa namanya, habis itu kita lihat aja dari shouldernya, yang penting dia juga nggak cacat lah. Yes. Lurus gitu aja, nggak bengkok, sirip dayungnya gimana, normal. Yang penting anatomi tadi, kalau pangkal ekor kan saya rasa nggak mungkin bisa kita lihat yang tebel. Benar, karena masih kecil dan kurus pasti habis karantina dari breeder atau dari dealernya itu. Kalau head shape-nya kepala. Kalau bisa sih yang bentuknya jangan yang V, tapi ya susah juga Mas. Sesama masih kecil dan kurus. Iya benar juga. Aja pokoknya sambil dikasih makan nanti sambil diselawatin aja. Wah, itu tips tuh. Sambil makan, dikasih makan, kasih sholawat. Wah, itu berarti itu tips rahasianya untuk sholawat ini ya. Pokoknya berdoa itu nomor satu. Nomor satu, Oke. Tadi dari sisi pemilihan bahan. Nah, untuk metode pemberian pakannya dok, mungkin ada tips-tips khusus pemberian pakannya dok? Jadi kalau untuk pemberian pakan biasanya kalau kita lagi nggak ada duit, kita pakainya pakan kerapu. KE. Yang proteinnya 52%, tapi banyak yang ditembak nih Mas. Kita pakainya itu, tapi biasanya sambil saya bibis supaya pencernaan ikan juga nggak berat. Nggak terlalu berat ya. Kita bibis pakai EM4. Jadi di sini biasanya teman-teman salah kaprah Mas Daud. EM4 dipakai untuk bakteri starter. Bisa dilihat di teman-teman EM4 itu isinya apa? Isinya adalah lactobacillus. Bukannya saya menggurui, tapi saya sharing ya kita. Ini dokter yang ngomong, yang ngasih informasi literasi ya.
Untuk bakteri starter kita pakai yang nitrobacter. Iya, iya. Seperti Beda ya dok, beda fungsi bakterinya ya. Beda fungsi seperti itu. Jadi Siap. saya bibis pakai itu, kita kasih pakan. Untuk kalau kita ada duit kayak kemarin, jadi KC Soramel ini kita kasih tiga beda pakan merek Mas Aus. Awal karena nggak punya duit. Yes. Nggak punya duit kita pakainya KAE. Oke. Terus 1 bulan, saya ada fotonya juga, saya kasih Mas Daus, dia metamorfosisnya gimana. Yang di 2 bulan sampai 3 bulan selanjutnya saya pakai iSilk. iSilk. Ya, saya beli 5 kilo itu habis buat 4-5 ikan lah satu kolam itu. Ya. Waktu habis saya juga dapat lagi pakan yang kemarin saya share ke Mas Daus. Ada pakan yang impor tapi harganya setara KAE, protein juga gede, isinya lengkap, ada spirulina dan macam-macam. Saya pakai untuk finishingnya kemarin pakai itu Mas Daus. Iya. 2 bulan terakhir pakai itu. Jadi KAE, iSilk sama Kawarimono. Nah, itu terus untuk metode pemberian pakan sebangunnya saya. Jadi saya sebangunnya bangun antara di jam 3 paling tahu di jam 4 pagi Mas. Itu yang kita lakukan apa? Setelah wudhu pakai sarung lempar makan dulu. Kalau masih jam 3 kita bisa tahajud sebentar. Terus kalau enggak kita kita langsung, kalau misalnya telat bangunnya kecapean jam 4 udah azan ya langsung ke masjid untuk sholat subuh. Nah itu ini pemberian pakan estimasi di 30 menit sampai 60 menit. Gimana? 30 menit sampai 60 menit. Terakhir nanti pemberian pakan setelah saya pulang sholat isya dari masjid. Jadi maksudnya bentar, 30 berarti sekitar 30 sampai sejam sekali. Sejam. Anggaplah 1 jam ya, 1 kali makan. Dan porsinya tadi yang saya kasih ke Mas Daus 1 mangkok itu udah habis. Bentar dok, sejam sekali. Jadi let's say jam 3 atau jam 4 sampai jam 7 malam. Jam 7 malam berarti ada sekitar 15-an lebih something, ada yang 20 lah kalau misalnya lagi pengen setengah jam sekali ya setengah jam. 15 kali gila banget jadi. Jadi apalagi kan saya prakteknya nggak di rumah Mas Daus, nggak kemana-mana dan banyak teman-teman yang nanya, dok pakai auto feeder enggak? Karena apa? Kenikmatan saya di sini saya menikmati proses. Melempar pakannya. Anti klimaks seorang penghobi itu pada saat pemberian pakan ikan. Betul. Ya. Tapi 15 kali, waduh gila juga sih dok. Dan alhamdulillah air aman. Oke. Pernah masalah nggak pada saat pemberian pakan puspakan 15 kali? Saya dari pelihara 2 tahun yang lalu Mas Daus, ikan mati cuma 2 ekor, 3 ekor lah. Alhamdulillah bukan ya, puspakan kan itu pun lompat. Karena awal-awal. Dan kalau yang di kolam baru ini alhamdulillah nggak ada yang lompat, nggak ada yang mati sampai sekarang. Yang baru ya karena sebenarnya kalau kolam baru kan kita riskannya di situ Mas Daus ya tadi. Yes. Oke, saya potong lagi nih dok. Kan 15 kali nih. Untuk kuantitinya diukur nggak dok? Sekitar berapa gitu? Ya tadi 1 mangkok Mas Daus. 1 mangkok ini ya sekitar segitulah. 1 cup cakap gitu aja. Malah kadang yang lebih ya bisa saya kasih gitu, anak saya disuapin di sini sama susternya. Itu berarti sekitar 100 gram, 200 gram ya, sekitar segitu. Wih, tapi banyak loh dok itu. Banyak dan biasanya orang-orang khawatirnya adalah di airnya akan keruh ya alhamdulillah. Ini aja kalau misalnya segitu bisa sampai 2 kilo per hari nggak sih dok? Iya. Lebih, betul. Tapi kan kita Sabtu Minggu, karena kan saya kalau Sabtu Minggu nggak di rumah sini Mas, saya di rumah yang lain, jadi kita weekend ke tempat yang lain, itu kan mereka puasa. I see. Jadi dan saya nggak ngebolehin orang rumah ART kasih makan, kecuali anak saya yang bayi, karena saya takutnya sama dia. Kalau dia mah ratusan segala ratus. Ini ya apa? Kosong-kosongnya ngalahin Menteri Keuangan nih. Berarti dalam seminggu itu 2 hari puasa gitu ya dok ya? Nanti gitu minggu pun nggak sampai 2 hari Mas. Minggu saya kan siang udah balik ke sini, langsung lempar lagi. Lempar pakan lagi. Dan kalau untuk yang di kolam sini, kita pakai pakannya yang biasa, bukan yang pakan import. Kenapa? Tadi karena kan sekarang harga koi juga lagi jelek, jadi ya kita sesuaiin budgetnya. Benar. Ya pokoknya itu dia. Pokoknya kalau yang nanya pakan lah, paling pertama sesuaiin dulu dengan budget dulu aja udah ya gitu ya dok ya. Gak usah nanya protein ini gimana, untuk minyak segala macam. Budget dulu aja. Sederhananya kan gini Mas. Orang kurus bisa menjadi gemuk karena apa? Dia kelebihan kalori. Yes. Nah, untuk kelebihan kalori tersebut pasti dimakan. Nah, sama seperti juga binatang maupun itu, kita kan juga perlu lebih banyakin makan. Supaya, dok, pasti nanti pot belly atau gimana? Balik lagi, pot belly sama enggak, itu kan dari genetik nih. Betul sekali, setuju dok. Setuju. Dan juga sama fasilitas kolamnya. Bisa dibandingkan nih, kalau saya lagi coba di sini, saya lihat semuanya dengan pakan yang segitu banyaknya tadi Mas Daus, itu belum ada yang dia perutnya gendong. Oh, gendong ya. Yang ada malah jintainya sama bodinya udah mulai mekar. Tapi ini bukan ikan kaci. Nanti rencana 1 ikan kaci mau saya lempar ke sini. Saya mau ingin lihat juga nih hasilnya dengan pakan murah tapi fasilitas segini gimana? Yes. Pokoknya untuk perlakuannya sama ya berarti.
Mau Sama. yang di kolam sini ataupun kolam depan Mas, sama ya dok ya? Sama, makannya sama. Jadi ikan kace maupun non kace sama. Makannya makannya. sama ya, dok, Tapi ya? beda di mereknya aja. Mungkin yang di depan sekarang kan alhamdulillah udah dapat yang tadi saya cerita Iya, kawarimono iya. ya kasih kawarimono itu. I see. Nah, ada lagi tips pemberian pakannya selain tadi dibibis lah, 15 kali per hari lah, terus dipuasain setiap 2 kali dalam seminggu. Ada nggak deh untuk Enggak sih mas, dripping air. tipsnya? Oh, dripping air. Jadi kalau dripping pemeliharaan air sekarang iya, berarti. pemeliharaan airnya wajib sih mas Daus. Jadi karena kan kita pustakan. Sebenarnya saya ngambil metodenya dari RDF. Nah, logikanya adalah RDF dia sambil nyaring kotoran, dia sambil nyemprot kan mas. Yes. Berarti ada air yang Ada masuk air dan yang air yang masuk dan keluar. keluar, yes. Nah, di sini pun bedanya apa? Kita kan pakainya statik. Dia nggak Iya. mungkin harus seminggu sekali. Kan Iya. kita ada orang sendiri untuk bersihin. Iya. Nah, di hari-hari itu ya kita dripping itu. Dripping itu kalau kita lakuin kalau yang ini ya 3 kali. Pagi bangun subuh tadi saya nyalain sebentar di sekitar 30 menit, nanti duhur sama maghrib. Jadi 3 kali dripping ya dok? Iya, ya? 3 kali. Oke. Tapi kalau untuk kolam kaca full 24 jam. 24 jam. Oh, Nah. yang di depan itu full Ya, 24 karena jam. kalau ini 24 jam lumayan. Kalau Mas. boncos lah ya, Efisiensinya. ini 30 ton, ini berapa ton nih? Ya 40 ton something Iya, lah ya ini iya. ya. Total kapasitas airnya boncos juga sih ya. Boncos. Walaupun ini udah pakai, kalau airnya dipakai apa nih dok? Ini campuran mas, jadi Campuran. PDAM dan air sumur. Karena Air kan sumur. waktu itu kita isi air sumur aja, kebetulan masih di kemarau, Yes. sumurnya sempat kering, nggak ngatasi, jadi tetap pakai PDAM. Nggak Tapi nggak trouble sih mas. Waktu kalau orang-orang bilang kan harus ngisinya pakai air gunung ya. Iya, Nah, iya. Jadi habis diisi itu kita ya diemin dulu biar kaporitnya menguap Yes. 2 harian lah. Ya apalagi ini pakai tandem, Tandon bawah sama tandon atas. Jadi tandon bawah dulu, Pakai double lagi ya. naik ke atas. jadi dua kali tandem. 2 kali Jadi kerja. ibarat kalau klorinnya pasti udah keburu Menguap. menguap sebelum masuk ke kolam lagi. Betul. Mantap. Nah ini sekarang pengen tip juga yang bagian Boleh. kolam dalam nih dok. Ini kan Boleh. kita tadi udah jelasin juga. Boleh. Ya. Nah ini nih kolam yang mulai dari mana dulu dok? Boleh. Ini kolam yang pertama mas Daud. Ini pertama kali yang dibuat ya dok jadi ya. dibikin, ini kolam yang kita masih bodoh banget, nggak tahu tentang pemipaan dan lain-lain. Jadi ini cuma pakai pipa 1,5 dim, cuma satu. Untuk Bawah water water dim-nya ya? dim-nya. Terus ada ketambahan skimmer 1 dim. Iya, Jadi iya. karena untuk sirkulasi nggak lancar, ya itu tadi akhirnya kita modifikasi setelah tahu. Heeh. Tapi kalau ikan kaci juga dok yang ini. Yang KC yang 2 mas Daus, yang Sabikoyo sama karamel gindrin. Oh, ini yang yang- kohakunya bukan. Yang ini sabikoe sama Karamel gindrin. karamel gindrin. Yang ini ya dok ya. Itu Yang kaci ya. Sabikoyo itu kemarin 1 bulan dia dapat dari size 20-an, dia ada before afternya. Yes. Sekarang kemarin udah ukur, ada videonya juga, itu udah di 30 cm. Jadi 1 Berarti bulan naik nambah 10. 10 cm. Wah itu naik 10 Iya. cm sebulan. Iya. Wah. Tapi ini diisi 4 ekor aja dok. 4 ekor, 5 ekor maksimal. Jadi 5. ini kan kapasitasnya 5 ton. Jadi kita nganut pahamnya Mas Daus, 1 ekor ikan, 1 ton 1 ekor ikan. 1 ton 1 ekor ya. Siap. Jadi ini saya kasih nutup di atas. Sebenarnya ikan juga nggak lompat, tapi Iya. karena kan ikan kaci eman-eman kalau Iya, kalahnya iya, perkara harakiri kan nggak lucu. Mas. Ya, arah kiri dong. Iya, benar. Kalau aja ada terbuai dengan janji-janji Iya. partai yang lain, tuh, makanya dia mau coba main keluar ya. Iya. Nah, sekarang yang ini. Nah ini ada 2 pipa baru Mas Daus. Ini yang untuk dripping nih? Mas Daus. Ini yang dari air sumur. Jadi kita tandem pakai 2 itu Mas Daus di atas. Oh, yang dari atas ini. Yang atas pakai PDAM, yang bawah pakai bor sumur. Oh, itu tandemnya beda ini Beda, ya. beda fungsi. Oh, baik, Mas. beda fungsi. Wah, Nah, yang untuk dripping ini full 24 jam. Jadi kita ngisi kalau nyala terus itu 24 jam sekitar 6 sampai 8 kali ngisi sanyu. Ya. Nah, ini ikan yang kemarin menang. Kalau mau dimatiin aerator. Oh, boleh deh, Dok. Kita matiin Pengen biar lihat, tahu lihat pengen lihat. kualitasnya ya. Yang soramelnya bukan ini dok ya? Iya, itu yang soramel Mas Daus. Yang juara 1 di eventnya Om Ajis di Iya. Oke Green. Jadi kemarin tips lagi buat teman-teman. Jadi untuk Gimana? aerator yang di sini kita pakai ya setara LP60, yang sebelah itu 80, yang tadi belakang 100. Saya pernah eksperimen, nggak saya nyalain aeratornya, kita lempar makan, dia kurang lahap. Karena mungkin ya sama kayak kita lah, kita dikasih makan KAE misalnya, itu adalah misalnya kita dalam analoginya tahu tempe. Yes. Nah, tapi kita disuruh makan di botol bintang 5 yang pakai AC, kita akan makan lahap. Ya. Nah, sedangkan kita dikasih makan HS, HSIP, kita disuruh makan di tempat comberan, mohon maaf ya. Iya. Nah, itu pasti nggak Nafsu lahap. makan yang nggak lahap ya, Berturun. Dok, ya? Nafsu Siap, makan siap, kita akan siap. berturun. Jadi aerator juga wajib kenceng. Jadi yang 1 itu udah laku Mas Daus, yang kemarin saya bilang Golden Phone Iya. dari Taniguchi itu juga dapatnya kecil banget. Sekarang alhamdulillah sama sih keepingnya sama. 55 cm udah laku, dibeli Om Ronald dari Nishiki Goi, Kunishiki Goi. Itu yang soramel yang kemarin dapat juara. Wah, ini bodinya lumayan guys. Lumayan, Kekar. Kekar. Soramelnya yang juara 1.
Kuronya juga bagus dok, itu kuronya. Iya. Yang ini yang dibilang curut ya kemarin ya dok? Iya, sama saya. Nah ini juga air, ini dengan pemberontakan segitu air juga lumayan jernih sih Mas Daus. Tapi kan ini posisi memang lagi puasa jadi ya wajar kalau dia bening. Tapi nanti ini juga pakai tom filter aja ya kalau filter pakai 3 kita Mas Daus. Jadi yang pertama dikasih di jaring nelayan, yang kedua tadi kita pakai waktu itu menang lelang dari ini Om Dion, temannya Om Kusnul Koi, adminnya itu ngadain lelang, ada kayak memogi gitu, dapat cuma 600.000. Nah, dapat saya. Itu saya pakai 1 box. Yang lainnya Hebel. Jadi ini memogi habis itu yang ini Hebel sama Oyster. Ya untuk ini pH buffernya dok ya. Sebenarnya kalau ini kan karena dia indoor juga nggak perlu juga sih ya. Yes, betul. Nah ini dia nih. Wah. Nah itu pompanya kan juga sama Mas. Oh iya itu dia pompanya. Pompanya kita pakai, itu tadi karena pengalaman tadi bisa nyetrum, nanti takutnya kalau nggak ikan bekok dan lain-lain, dan itu tadi maintenance-nya juga lumayan mahal. Bayangkan kalau kita rusak 1 kali, nggak bisa diservis harus buang. Ya, memang, dan kalau ini kan cuma servis 150.000. Karena ya tadi mindset kita adalah pengusaha Mas. Balik lagi semua, kalau cuan kan profit dikurangi dari biaya kos sama biaya produksi. Oh ya. Saya tanya lagi, untuk maintenance rata-rata selama pakai ini per berapa bulan maintenance-nya dok? Rusaknya sampai 1 tahun lebih Mas. 1 tahun lebih, lumayan awet sih tuh 1 tahun lebih. Itu pun cuma maintenance saja dok ya? Iya cuma 150.000. Unitnya nggak diganti, cuma dibenerin doang kan? Dibenerin doang 150.000 itu. Wah. Tukang dinamo sekitar insya Allah bisa itu. Itu pun kita aerator dan lain-lain kemarin belinya juga bertahap Mas Daus. Jadi awal itu ya beli yang LP60 dulu, bagi 2 kolam, menang dapat duit, ya kita beli lagi LP80, LP100. Kalau kita langsung di jor-joran di duit, ya sebenarnya bisa. Tapi kan tadi prinsip ekonominya nggak jalan. Iya. Jadi ini prinsipnya Dr. Rizky, hobi sambil bisnis gitu ya? Betul, Mas. Dua-duanya dapat. Istri juga nggak ngomel. Yes, betul sekali. Jadi kita bilang ikut KC, ya istri nggak akan ngomel. Kalau dulu kita mau ngumpet, ikut lelang ngumpet kita, nggak mungkin istri tahu. Kalau sekarang enggak. Terang-terangan aja gitu ya, pede gitu ya. Nah, ini yang lubang skimmernya ya, untuk keluar airnya. Sebenarnya aslinya dikasih skimmer juga bisa, tapi saya kalau skimmer takutnya pakannya kesedot. Yes. Saya juga nggak pakai untuk kolam fat, nggak pakai skimmer juga untuk paling kalau misalnya ini ya udah ini udah otomatis dripping sih ya, overflow gitu. Mantap. Wah, juara 1 pula, dapat trofi lagi. Keren. Nah, ada lagi nggak nih pengen dibagi tips-tipsnya ini dok terkait dengan metode-metode keeping agar bisa ikutan juga nih ketularan juara seperti Dr. Rizky nih? Enggak lah, kalau juaranya kan masih kebetulan aja sih Mas. Jadi kalau KC itu kan kita satu adalah faktor luck ya, faktor luck. Faktor luck. Faktor luck itu tadi ya kita sholawati, kalau yang muslim, kalau teman-teman muslim rajin ke gereja atau ke pura, ke wihara. Betul. Nah, nomor 1 itu. Terus habis itu kalau itu jangan takut-takut kasih pakan. Kenapa? Oh iya, ada satu lagi Mas tips dari saya. Pernah nggak dapat ikan KC tapi mental makannya jelek? Pernah banget. Dia kan di bawah aja. Kita pasti mikir 1000 kali. Udah dikasih KAE, pasti nggak mau nih makan murah. Kasih ASIC yang mahal, kok nggak mau naik? Masih tetap nggak mau. Dibikin apa? Dibikin pentol, bakso pelet. Jadi dia ditenggelamkan. Dijadiin pasta gitu ya dok? Betul, tadiin pasta. Saya pernah nanya ke, ini ilmunya dari ini juara KC juga, yang paling sering namanya Ko Alen, orang Bondowoso, itu dia ngasih saya itu, dok kasih itu. Jadi dibulet-buletin, tapi kenapa kok nggak beli yang sinking aja, yang tenggelam, kan nggak ribet. Kalau sinking dia makannya cuma satu-satu. Kalau dibikin pasta atau bakso, sekali makan kan bisa 5-10 taupan gitu loh. Nanti dia setelah bulky, setelah gendut, pasti mau naik ke atas. Gitu, jadi kita pancing dengan pakai pasta dulu, nanti kalau dia udah stabil dan udah pede makan, dia akan tetap fight untuk makan di permukaan. Betul, itu sih tipsnya dari Koal. Jadi ikut komunitas juga penting Mas Daus. Jadi nambah ilmu, nambah sharing. Saya punya ilmu ini, Mas Daus punya ilmu ini, si A punya ilmu ini. Jadi kita nanti kombinasikan dan yang cocok di kolam kita. Jadi misalnya kayak Mas Daus nih di Tangerang, aku cocoknya KC-nya Kohaku. Kalau saya paksa ke Kohaku nggak akan jadi. Saya bisanya ya di polosan, ya udah itu aja. Polosan benar. Oke, sip. Wah, ini banyak dapat ilmu nih. Tadi pokoknya kalau piara KC jangan takut memberi pakan. Kalau misalnya keeping kontes kayak gini-gini, jangan pernah ragu untuk melibatkan Tuhan dalam prosesnya itu ya. Wah, ini keren nih quote-nya juga nih. Nah, ada lagi nih dok, sebelum kita tutup. Udah? Baik.
Nah ini udah banyak banget nih yang di-sharing dari Dokter Rizky. Terima kasih banyak juga Sama-sama, Dok udah terima. Mas. Sukses selalu buat prakteknya juga sama untuk bisnis koinnya juga. Amin, amin, thank you. Untuk teman-teman juga, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk persahabatan. Jangan lupa push makan.